Udah punya tools canggih, jutaan lagi harganya. Tapi tetap masih loss dan bahkan ada yang MC. Nah, kira-kira ini kesalahannya ada di mana ya? Kalau misalnya teman-teman tahu, silahkan jawab di dalam kolom komentar ya. Nah, teman-teman, ada banyak ya dari trader yang sudah memiliki banyak tools-tools yang canggih kalau saya bilang ya. Ada tools yang untuk EA-nya, ada tools yang untuk menghitung lotnya, ada tools bahkan untuk menentukan bahwa teman-teman bisa mengambil posisi atau area buy-nya atau sell-nya. Nah, tetapi masih banyak juga bagi mereka pemilik atau pengguna yang sudah membeli tools-tools tersebut tapi tetap aja nggak bisa melakukan tradingnya dengan sempurna. Masih melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Nah, seharusnya teman-teman, tools ini adalah membantu teman-teman untuk memperbaiki tradingan teman-teman, kan gitu ya. Tetapi ada banyak trader yang menganggap bahwa tools ini adalah sebuah opportunity buat mereka, sehingga dengan tools ini mereka bisa langsung profit secara otomatis. Ya, dan jawabannya tentu tidak ya teman-teman ya. So, di sini saya akan sampaikan ke teman-teman bahwa benar adanya trader yang masih punya mindset seperti itu ya, bahwa ya udah saya sudah punya toolsnya, berarti saya secara otomatis sudah profit dong. No, tunggu dulu ya. Jangan sampai teman-teman termakan dengan cara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman berpikir dengan cara seperti itu, yang ada apa? Yang ada tools itu hanya akan membunuh teman-teman. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui cara pakai tools tersebut seperti apa. Nah, contohnya teman kita, dia sudah memiliki banyak tools teman-teman ya. Ada tools EA-nya, ada tools dari iZone Pro-nya, ada iTrend-nya gitu ya. Tapi masih saja kenapa dia loss gitu ya. Dan bahkan berujung tidak kemana-mana, bahkan bisa jadi MC gitu. Nah, yang saya telusuri bahwa dia tidak memiliki sistemnya. Dia hanya memiliki tools tapi tidak dengan teorinya. Dia hanya memiliki tools tapi tidak dengan apa pengertian dari tools yang dia pakai gitu ya. Contoh misalnya gini deh, teman-teman, ketika teman-teman membeli iZone Pro, tentunya teman-teman sudah tahu kan, alasan menggunakan tools iZone Pro ini ya adalah karena saya mengambil entry atas dasar A, B, dan C. Atas dasar strategi karena misalnya ada iTrend-nya confirm, ada UFO-nya, dan ada EMA 9-nya. That's it, cukup itu misalnya ya yang teman-teman tahu. Nah, ada juga teman-teman trader yang sudah advance misalnya, yang sudah paham dan sudah mengikuti Survival to Mastery bersama Mas Duyan Anggara, dia lebih advance lagi, dia lebih mengulik lagi dari zone-zone yang diambil atau yang dikeluarkan, yang ditawarkan dari iZone Pro tersebut. Jadi tidak semua zone bisa digunakan untuk dijadikan sebuah trading plan. Jadi bisa memilih zone-zone yang terbaiknya yang mana. Nah, si teman ini gitu ya, dia tidak mengetahui itu apa itu Survival to Mastery, apa itu yang private mentoring misalnya, apa itu yang diajarin sama Mas Duyan Anggara di seminar gitu, nggak tahu. Nah, di sini kesalahannya. Kenapa? Yes, tools adalah alat bantu. Alat bantu hanya sebatas alat bantu yang memudahkan teman-teman untuk mempercepat tradingan teman-teman, untuk menganalisa tradingan teman-teman secara presisi, secara automatically juga gitu ya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman berpikir risknya kita perlu menggunakan berapa persen ya. Money manajemennya seperti apa ya. Karena gini, karena kita menggunakan supply and demand ya, kita menggunakan lebar area, tentunya sangat berhubungan erat dengan jumlah lot yang akan kita gunakan untuk mendapatkan sebuah resikonya kan gitu. Jumlah atau lebar area dari setiap zone itu sangat berbeda-beda teman-teman. Zone 1 misalnya, supply zone 1 sama supply zone 2 bisa jadi berbeda. Atau sama demand 1 dan demand 2 juga berbeda gitu. Nah, karena perbedaan dari lebar area tersebut, tools inilah lahir yang bisa teman-teman manfaatkan, teman-teman gunakan, sehingga teman-teman bisa lebih cepat untuk entry-nya. Nggak perlu lagi ngitung berapa ya jumlah lebar area, berapa ya lot yang akan saya keluarkan untuk lebar area sekian. Nah, untuk itu teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa ingat, tools adalah hanya sebagai alat bantu. Ya, sisanya itu adalah mindset dari teman-teman, ya, eksekusi yang disiplin dari teman-teman, dan strategi yang sudah terbukti profitable. Ya, oke, di sini saya akan tunjukkan ya tools iZone Pro yang bisa teman-teman manfaatin dan
saya buktikan bahwa ini juga making money, profitable, dan mempersingkat teman-teman dalam charting ya, dalam trading. Nah, ini di sini ya, entry-nya di sini di harga sekitar 58019 dan stop loss-nya ada di sekitar 58191 atau teman-teman bisa cek di sini ya, SL-nya di 0,58180 dan harga entry-nya di 58008 dan sekarang sudah running ya, running profit. Running profit di angka sudah hit TP2 ya, di NZUSD hit TP2. Nah, ini hanya satu kali klik teman-teman ya, hanya satu kali klik dan kemudian tinggal place order only. Sudah selesai begitu cara entry-nya, cara tradingnya tinggalkan gitu ya. Jadi nggak perlu kita liatin chart berjam-jam ya di depan laptop atau di depan komputer teman-teman gitu ya. Apalagi ketika sedang running transaksi seperti ini, nggak ada kerjaan kah gitu ya. Jadi simple ya teman-teman ya. Jadi membantu teman-teman. Tools ini, tool Aizen Pro ini membantu saya untuk trading di forex ini ya, untuk trading. Nggak perlu mantengin chart, nggak perlu saya ngitung lebar area dari sini kemari ini berapa ya gitu ya. Kemudian saya perlu menggunakan lot berapa ya. Saya menggunakan lot 0,5% misalnya ya. Kemudian 0,5% berarti sekian, maka secara otomatis tools ini akan menghitung lot tersebut. Sehingga terjadilah ya, dihasilkan adalah di 2,92 lot ya ketika saya gunakan lot ini di NZD USD dengan lebar area selebar ini. Ya, jadi saya nggak tahu nih lebar areanya berapa gitu ya. Hanya saya masukkan nilai entry-nya, bahkan tidak saya masukkan, tinggal saya klik aja gitu ya. Tinggal saya klik, nilai entry untuk limit price-nya sudah masuk, stop loss-nya juga sudah masuk, tinggal masukkan take profit rasionya dan risk by percentage menggunakan 0,5, misalnya tinggal diubah aja ya, 0,5%, kemudian tinggal place order. Ya. Salah satu contoh misalnya ini di USD CHF ya. Nah, ini di sini ada saya ambil area teman-teman ya. Ambil area, sebentar saya keluarkan dulu Aizen Pro-nya. Oh, itu dia sudah keluar tadi ya. Ini sudah ya, kenapa area ini diambil? Yes, karena ingat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada sistemnya, ada strateginya ya. Strateginya apa? Saya melihat trend ya menggunakan iTrend yaitu confirm uptrend dan selesai, kemudian saya lihat di sini di chartnya yaitu ada UFO dan ada EMA 9-nya, maka inilah area yang saya ambil. Tinggal saya klik, kemudian saya percentage-nya di sini adalah 0,5% ya. Sorry, percentage-nya adalah saya sering menggunakan buy money tapi dikonversikan ke persen balance kita ya. Jadi saya buat di sini ada $500 ya. $500. Ketika sudah selesai tinggal place order. Maka hasilnya ada di TP1, saya langsung entry tanpa harus ngulik-ngulik, tanpa harus geser-geser, tanpa harus pasang TPSL lagi gitu ya. Di sini TP2-nya dan di atasnya ada TP3-nya. Cukup sesimpel itu teman-teman. Dan ini hanya membutuhkan waktu paling nggak sampai 1 menit untuk ngeklik TP1, TP2, TP3 gitu ya. Jadi tools ya bukan strategi trading teman-teman. Tools hanya sebuah alat bantu buat teman-teman untuk bisa mempercepat, mempersingkat, mempermudah, mempermudah teman-teman untuk entry, untuk trading ya. Jadi nggak berlama-lamaan. Jadi tanpa SOP yang jelas, tools ini saya sampaikan di awal tadi juga tidak berguna apa-apa teman-teman. Bahkan jika tools ini teman-teman gunakan malahan akan menjadi bumerang buat teman-teman. Kenapa? Dia akan menusuk teman-teman karena teman-teman nggak tahu kan cara menggunakannya seperti apa. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman membeli tools, coba dipastikan dulu bahwa teman-teman pahami cara penggunaan toolsnya itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nggak paham dengan cara penggunaannya, lebih baik teman-teman tidak menggunakan tools ini. Ya, jangan sampai toolsnya ini menjadi senjata makan tuan buat trader. Ya. Jadi tools yang baik itu seperti apa? Tools yang baik adalah tools yang bisa teman-teman pahami dengan strateginya. Ya. Jadi tidak hanya strategi teman-teman, juga teman-teman perlu pahami dengan sistemnya. Karena sistem itu adalah gabungan dari mindsetnya, dari toolsnya itu sendiri, dan dari eksekusi disiplinnya teman-teman dalam trading. Ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Silahkan subscribe, komen, dan share video ini buat teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya dari materi ini.
Dan silakan teman-teman hubungi tim edukasi konsultan untuk dapetin info tentang seputar trading ya, dan juga tentang online seminar biar teman-teman bisa terupgrade juga dalam skill tradingnya. Itu aja, see you in the next video. Bye-bye.